Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan eksekusi untuk rumus dari masing-masing acara di mata kuliah ekologi hewan. Untuk yang pertama yaitu metode pitfall trap yang di waktu pertama yaitu pada jam 10 sampai jam 12. Nah, yang di tiga titik ini kita harus selesaikan satu persatu dulu, mulai dari titik A, titik B, dan titik C. Bagaimana cara kita menyelesaikan yang titik A ini? Kita akan berfokus pada titik A, trap 1, trap 2, trap 3, ada hewan apa saja di 3 trap ini. Dan mari kita lihat, ada 5 jenis hewan, di mana ada semut besar hitam, adanya di trap pertama saja, jentik-jentik di ketiga trap, laba-laba kecil di trap ketiga saja, jangkrik, semut bersayap hanya ada di trap ketiga. Dan kita akan lihat rumus dari acara 1. Untuk yang pertama yaitu kepadatan. Kepadatan di sini rumusnya adalah jumlah individu suatu jenis dibagi dengan jumlah unit contoh. Jumlah unit contoh ini adalah jumlah trap. Ada berapa trap di dalam titik A? Di titik A tadi kan kita punya 3 trap. Berarti kita akan mencari yang pertama, kepadatan dari masing-masing spesies. Kepadatan yang pertama yaitu kepadatan semut besar hitam. Rumusnya adalah jumlah individu suatu jenis dibagi dengan jumlah trap. Jumlah individu suatu jenis kan di sini kita temukan ada satu individu di dalam kita lihat di ketiga trap dia hanya terdapat satu individu saja. Berarti ada berapa jumlah trap? Kan ada 3, trap 1, 2, 3. 1/3 sama dengan langsung 0,33. Lanjut ke kepadatan yang kedua. Kepadatan dari jentik-jentik. Jentik-jentik. Nah, kita lihat jentik-jentik di ketiga trap dia itu ada 1 tambah 4 tambah 8 sama dengan 13. Berarti jumlah individu satu jenis, jumlah dari jentik-jentik ini di ketiga trap maksudnya. Berarti 13 per ada berapa trap? Ada 3 sama dengan 13 bagi 3 4,33. Oke, kita lanjut. Kepadatan jentik-jentik tadi 13/3 sama dengan 4,33, dilanjut dengan 3 hewan lainnya. Kepadatan dari laba-laba kecil sama dengan ada berapa jenisnya? Ada berapa jumlahnya maksudnya? Ada 2, hanya ada di trap ketiga. Berarti 2/3 sama dengan berapa? Sama dengan 0,66. Sedangkan untuk kepadatan jangkrik dan semut bersayap dia sama-sama adanya 1 di ketiga trap. Semut juga adanya 1 di 3 trap. Berarti dia sama dengan semut besar hitam, sama dengan 0,33. Oke, kita sudah selesai membahas tentang kepadatan di trap pertama. Ingat, kita fokusnya di titik A saja dulu. Kita jumlahkan dulu kepadatan dari seluruh spesies ini. Nah, dari 0,33 tambah sekian sampai di sini, oke, ditambah dulu sama dengan 5,98. Baru kita bisa pindah ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu kepadatan relatif. Setelah kita mendapatkan kepadatan dari masing-masing spesies, dari 5 spesies di titik A ini, maka kita akan lanjut ke kepadatan relatif. Oke, untuk kepadatan relatif, untuk yang pertama yaitu kepadatan relatif semut besar hitam. Kita lihat dulu rumus dari kepadatan relatif ini merupakan kepadatan dari suatu jenis dibagi dengan kepadatan seluruh jenis. Kepadatan seluruh jenis kita sudah menemukan 5,98. Sehingga untuk mencari kepadatan relatif dari semut besar hitam, yaitu kepadatan dari semut besar hitam itu sendiri 0,33 per 5,98 dikali 100%. Maka akan didapatkan hasil 5,5%.
Lanjut ke kepadatan relatif jentik-jentik. Kita lihat dulu kepadatan dari jentik-jentik itu sendiri 4,33. Maka 4,33 per kepadatan keseluruhan 5,98 dikali 100%. 100% sama dengan 72%. Lanjut lagi ke laba-laba kecil, yaitu kepadatan dari laba-laba kecil 0,66 per 5,98 dikali 100% sama dengan 11%. Sedangkan kepadatan relatif dari jangkrik dan semut bersayap dia itu sama dengan kepadatan relatif semut besar hitam karena dia itu memiliki kepadatan yang sama 0,33, 0,33, 0,33 dengan jumlah kepadatan keseluruhan 5,98 sehingga nanti akan didapat kepadatan relatif yang sama antara semut besar hitam, jangkrik, dan semut bersayap. Oke, kita lanjut lagi ke frekuensi kehadiran. Untuk bagian C, frekuensi kehadiran. Oke. Untuk rumusnya, frekuensi kehadiran semut besar hitam sama dengan jumlah unit contoh ditemukan suatu jenis. Maksudnya adalah di berapa trap dia ditemukan semut besar hitam ini dibagi dengan jumlah seluruh trap, jumlah trap yang ada di titik A. Nah, maka kita lihat tadi bahwa semut besar hitam ini hanya ditemukan di trap pertama saja. Berarti 1/3 karena jumlah trapnya ada 3 ya di titik A dikali dengan 100%. Sama dengan berapa? Cari sendiri. Frekuensi kehadiran dari jentik-jentik sama dengan 2/3. Kenapa 2/3? Oh bukan, 3/3. Kenapa? Karena ternyata jentik-jentik ini ditemukan di ketiga trap. Trap pertama ada, trap kedua ada, trap ketiga ada. Maka dia itu ditemukan di ketiga trap dibagi dengan jumlah trap yang ada 3 dikali 100%. Temukan hasilnya. Kemudian selanjutnya frekuensi kehadiran dari laba-laba kecil. Laba-laba kecil sama dengan laba-laba kecil ini ditemukan di satu trap. Sama dengan jangkrik, sama juga dengan semut bersayap. Dia hanya ditemukan di trap ketiga saja. Maka 1/3 kali 100%. Jangkrik juga seperti itu. Frekuensi kehadiran dari jangkrik 1/3 kali 100%. Dan juga semut bersayap juga hanya ditemukan di trap ketiga, maka 1/3 kali 100%. Maka temukan hasilnya. Nah, berdasarkan frekuensi kehadiran, maka dapat ditentukan konstansi hewan tersebut pada habitat yang diamati, yaitu jika frekuensi kehadirannya ini adalah 0, sekian atau 0 sampai 25%, maka dia itu masuk ke dalam aksidental. Jika 25-50%, maka dia masuk ke dalam aksesori, tergantung dalam keterangan yang ada di sini. Maka kita sudah menyelesaikan hewan tanah yang ada di trap di titik A saja. Nah, nanti untuk selanjutnya lanjutkan di titik B, kemudian lanjutkan juga di titik C, baru pindah ke metode pitfall trap yang di waktu kedua, yaitu di jam 12 sampai jam 14, mulai lagi dari awal yaitu pada titik A, kemudian pindah ke titik B dan titik C. Bye-bye, selamat mengerjakan. Kalau nggak ada waktu jangan lupa begadang ya.